Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik kajian kabar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah melanjutkan kajian surat Al-Mulk. Kali ini kita akan bahas ayat ke-19 hingga ayat ke-22. Temanya masih lanjutan dari kajian minggu lalu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita bahwasanya bahaya ada di hadapan kita, kecuali kita berubah. Apa maksudnya? Nah, mari kita sedikit membahasnya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang intelijen atau orang yang pintar adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan mempersiapkan diri untuk hari kemudian, yaitu hari akhir, di mana kita semua akan dihisab atau amal perbuatan kita akan diperhitungkan. Nah, satu yang terpenting di hari penghisaban tersebut, pada saat amal perbuatan kita diperhitungkan adalah, pertama yang paling penting adalah keimanan kita terhadap Allah yang Maha Esa atau tauhid kita. Ya, Allah itu satu. Jadi kita harus membersihkan hati kita dari Allah-Allah yang lain. Secara sadar atau tidak sadar kita mungkin memilikinya. Ya. Kalau misalnya di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, kaum Quraisy menyembah berhala. Mereka menyembah Allah. Dalam Al-Quran, mereka menyembah Allah. Menyebutkan, siapa yang menciptakan langit, bumi ini? Saya kunul Allah. Mereka menyebut Allah. Tetapi mereka juga menyembah berhala. Nah, mungkin kita tidak menyembah berhala, tapi kita harus hati-hati melihat hati kita. Apakah ada Allah lain selain Allah di hati kita? Mungkin kita menyembah jabatan kita. Mungkin kita menyembah harta kita. Mungkin kita menuhankan keluarga kita. Dan yang paling berbahaya adalah kita menuhankan ego kita. Nafs kita dalam bahasa Arab. Nah, itu yang paling berbahaya. Ya. Nah, makanya surat-surat Makkiyah sangat kental dalam peringatan-peringatan untuk menguatkan tauhid. Kalau surat-surat Madinah after hijrah ya, itu penuh dengan syariah. Tapi sebelum hijrah, surat Makkiyah yang paling penting di situ adalah akidah, tauhid, keesaan Allah. Ya. Ya. Dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menggunakan retorika-retorika. Apa itu retorika? Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ya. Itu pertanyaan yang kita yang ditanya mengerti. Maksud jawabannya adalah yang diminta oleh yang bertanya tersebut. Itulah retorika. Tetapi Al-Quran secara psikologi sangat menarik. Selalu ada menekan, kemudian melepas. Menekan, melepas. Ya, karena kita tidak kuat kalau kita terus ditekan oleh retorika-retorika tersebut. Bisa-bisa kita stres. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah retorika-retorika yang kita bahas minggu lalu, di ayat ke-19 ini, insya Allah kita bahas sebentar lagi, meminta kita untuk melihat ke alam semesta ini. Jadi agak melepas, tidak retorika lagi. Sedikit dilepas. Ya, perhatikan, dalam hal ini, burung yang sedang terbang. Fenomena alam. Nah, subhanallah, secara keindahan, banyak sekali burung-burung di alam semesta ini, sungguh indah menghiasi dunia ini. Burung juga sangat berguna, karena ada beberapa tanaman yang berkembang biak dengan bantuan burung. Ya. Kemudian, secara ilmu pengetahuan, burung juga menginspirasi kita untuk menciptakan pesawat terbang. Bayangkan kalau tidak ada pesawat terbang, bagaimana kita terbang dari Indonesia ke Kanada? Ya. Mana itu rahmat Allah. Dan yang paling utama dan terpenting adalah dengan refleksi terhadap atau tadabbur alam tersebut adalah yang paling penting adalah kita sadar akan keberadaan Allah dan betapa tergantungnya kita kepada Allah. Itulah yang paling penting. If we get it, that's the purpose of tadabbur alam. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah retorika siapa ini, apakah kamu merasa aman dan sebagainya. Lepas sedikit, tanyakan kepada kita. Silakan alam semesta. Kemudian nanti kita melihat bahwa Allah SWT akan kembali lagi dengan retorikanya. Oke, insya Allah kita akan mulai kajian kita ini dengan ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila thairi fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Ini ayat paling indah untuk Irfan ya di surat Al-Mulk ini, terutama Soffatin wa yaqbin. Indah sekali dari sisi pendengaran ya, dan ternyata artinya juga sangat mendalam ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini pertama awalam yaro ya. Tidakkah mereka melihat ya? Awalam yaro, tidakkah mereka melihat ila toir ya, burung-burung yang ada di atas mereka. Faqahu soffatin wa yaqbin ya. Ini sangat menarik dan juga sangat susah untuk dilafazkan ya. Soffatin wa yaqbin ya. Setelah do ada nun ya di situ. Sofa mungkin kita mendengar ya. Berasal dari kata soft. Jadi kalau kita surat softnya diluruskan. Nah ini juga artinya burung yang mengepakkan sayapnya pada saat dia glide atau melayang, itu sayapnya diluruskan seperti soft, diluruskan, diperlebar untuk menimbulkan daya angkat yang semaksimal mungkin. Right? Sofa, wayak min, ya, COVID itu restrict, right? Nah, jadi yakbin itu pada saat ia mengepakkan sayapnya, karena pada saat dia mengepakkan sayapnya untuk memperoleh daya ke depan ataupun ke atas, itu dia sayapnya mengerut gitu ya. Kemudian dengan ototnya yang sangat kuat dikepakkan sayapnya. Ya, sofatimu wayak bin ya, itu maksudnya. Jadi dipanjangkan sayapnya ya, dibentangkan, kemudian maksudnya dikepakkan ya, jadi seperti itu. Jadi indah sekali di situ, kita diminta melihat. Nah kita lihat ya, seperti tadi secara bahasa sudah sangat indah ya. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW yang buta huruf pada abad ke-7 Masehi mengetahui fenomena terbangnya burung. Terus kalau bukan dari Allah, diilhamkan dari Allah. Ini keajaiban Al-Quran, salah satu bukti. Mana mungkin ya mereka mengetahui, apalagi mereka di gurun teknologi belum sampai seperti sekarang ini, tapi sudah sangat precise. Sof fatiu wayak bin ya, pada saat mengapakkan. Secara bahasa, secara arti, secara suara juga sangat indah. Dan juga kalau kita lihat secara bahasa ada lagi. Sofat itu kata benda dalam bahasa Arab. Kata benda itu menunjukkan bahwa itu sifatnya yang natural, yang default. Ya. Tapi yakobin itu kata kerja, present tense dalam bahasa Inggris ya, yang menyatakan bahwa itu sesuatu yang sesaat tapi bisa berulang. Tepat kan? Burung defaultnya di atas, kalau sudah di atas dia glide. Dia glide. Tapi pada saat awalnya atau pada saat dia memerlukan, dia mengepakkan sayapnya. Yakobin. Allah SWT sangat precise, sangat tepat. Yakobin, kata kerja, menunjukkan situasi sesaat yang bisa berulang-ulang. Sofa merupakan kondisi yang default burung pada saat dia gliding. Nah kan? Ya. Kemudian di sini ma yumsikuhunna illa rahman.
Tidak ada yang menahannya. Ini kan melawan gravitasi burung. Kalau kita melihat, kalau kita melemparkan sesuatu ke atas, gravitasi akan menariknya ke bawah. Tapi burung bisa bertahan di atas. Allah sini menyebutkan mayum sikuhuna afwan illa rahman. Tidak ada yang menahannya, yumsik menahannya kecuali yang Maha Pengasih. Illa rahman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata rahman. Tidak menggunakan kata yang majestik illallah, tapi illa rahman yang feminim. Menunjukkan ini pengasih. Allah sangat mengasihi kita. Seperti kita bahas tadi, dia memperlihatkan pada kita fenomena burung terbang. Sangat indah. Kemudian juga membantu berkembang biaknya beberapa tanaman, pohon-pohon. Kemudian mengilhami kita untuk teknologi pesawat terbang. Dan yang paling utama tentunya adalah mengingat kita akan adanya Allah. Dan betapa tergantungnya kita pada Allah. Ya, kalau tidak dengan rahmat Allah, burung tidak bisa terbang. Tanaman tidak bisa, beberapa tanaman ya tidak berkembang biak. Dan kalau tidak ada tanaman berkembang biak, ya tanaman itu tidak hidup. Kemudian hewan-hewan yang makan tanaman tidak bisa hidup. Kemudian hewan-hewan yang makan hewan lagi tidak bisa hidup. Dan kita tidak bisa makan tanaman atau makan hewan. Juga kita tidak bisa hidup. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir. Ya, tadi di ayat ini awalnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata awalam yaro, tidakkah kamu melihat? Afwan, tidakkah mereka melihat? Ya. Kemudian innahu, sesungguhnya ia sangat melihat, maha melihat atas segala sesuatu. Jadi kita diajak untuk melihat, pada akhirnya Allah yang maha melihat. Oke, ke ayat ke-19. Ayat ke-20 insya Allah. Ayat ke-20 dan ayat ke-21 insya Allah. Nah, mulailah retorika lagi. Ya, setelah refleksi, sekarang retorika lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Di sini Allah SWT bersabda, Amman hadza ladzi. Ya. Siapa? Alladzi huwa jundul lakum. Siapa? Ini tentara-tentaramu. Ya. Nah, sekarang menggunakan kata kedua ya sekarang. Ini juga salah satu teknik dalam Al-Quran. Ya, mungkin kita tidak begitu mengerti ya, tapi secara bahasa ini adalah retorika yang kuat ya, merubah-rubah antara bentuk ketiga tadi ya, awalam yaro ya, ila tawiri fauqahum, kata ketiga ya, mereka di sini Allah SWT menggunakan kata kedua. Lakum, jundulakum, tentara-tentara bagimu. Oh, bagi mereka, bagimu, afwan ya, bagimu, lakum, jamakum ya. Siapa tentara-tentara ini? Bagimu. Siapa tentara-tentaramu ini ya? Awalam ya. Amman hadzal ladzi huwa jundulakum. Siapa nih tentara-tentaramu ini? Ya. Sarkasm ya. Yang surukum min duni rahmah, yang akan menolongmu di samping Allah. Yang katanya, apakah kamu yakin tentara-tentaramu ini bisa menolongmu dari selain pertolongan Allah? Ya, bayangkan Rasulullah SAW terhadap orang Quraisy di abad ke-7 Masehi. Pada saat mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Apakah ini berhala-berhala kamu, tentara-tentaramu ini, secara sarkasme, ya, merupakan dapat menolongmu selain dari pertolongan Allah? Jawabannya tidak. Kita tahu ini berhala tidak bisa apa-apa, ya. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga mencelakakan. Dia hanya stay aja patung. Ya.
Di orang yang paling berbahaya mentuhankan egonya sama. Diri kita ini sangat bergantung pada Allah. Kita tidak melihat pada saat kita diciptakan, kita juga lemah sekali kita ini. Dan orang yang mengegokan diri sendiri itu sangat, di sini sebutkan ya, min duni rohman inil kafiruna, orang yang kafir tersebut, yang mengingkari Allah tersebut, anything but in delusion. Ya, jadi inal kafiruna illa fi gurur, sesungguhnya mereka dalam keadaan gurur. Ya, guru ini tertipu, ya, kondisinya mereka menipu diri sendiri, menganggap diri aman, atau menganggap uang, menganggap jabatan itu akan selamanya dan akan menolong mereka. Itu delusi. Itu mereka tertipu diri sendiri. Ya. Kemudian retorik yang kedua. Aman hadzalladzi yarzuqukum. Siapa yang mereka yang akan memberikan rizki kepadamu? Yarzuqukum, yang memberikan rizki kepadamu. In amsaka rizqah. Jika kami menolak atau menahan rizki tersebut. Allah SWT menyebutkan di sini, kami yang memberikan rizki tersebut. Apa yang akan terjadi kalau kami menahan rizki tersebut dari kami? Pikirkan tersebut. Ya, bayangkan. Rasulullah SAW berbicara kepada kaum Quraisy, Quran berbicara kepada kita pada saat kita membaca surat Al-Mulk. Kalau Allah tidak menahan rizkinya, apa yang akan terjadi pada kita? Ya. Dan rizki ini bukan hanya uang, ya. Rizki ini macam-macam, ya. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita konsum atau kita rasakan, ya. Kemampuan kita untuk berpikir itu adalah rezeki. Menurut Dr. Said Kutub yang menjelaskannya, ya, itu sama, kan? Rezeki. Ya. Bernafas, rezeki. Coba kalau tidak bisa bernafas. Ya. Kalau itu hilang, kalau kita ditahan oleh Allah, apa yang terjadi? Oke. Tetapi Allah SWT menyebutkan sini, ballaju fi utuwi wa nufur. No. Manusia itu, nah, di sini menggunakan kata ketiga sekarang. Yet they persist, yet, ya, now. Mereka tetap dengan kesombongannya. Ballaju fi utu, tetap dengan kesombongannya, wa nufur, dan kelalaiannya terhadap kebenaran. Sombong dan lalai, ya, jahil terhadap kebenaran. Fi utuwi wa nufur. Sini tadi disebutkan, ya, Allah menggunakan kata Rahman, ya, jadi tadi kalau minggu lalu kita menyebutkan salah satu sisi dalam melihatnya adalah Allah ini Maha Rahman. Ya, kita tidak berterima kasih kepada Allah. Allah selalu menggunakan kata Ar-Rahman, Ar-Rahman here, ya, bukannya Allah. Karena seolah-olah ingin menegaskan kami ini sangat mengasihi, menyayangi kamu. Yet kamu ingkar kepada kami. Ya. Kemudian yang kita sebutkan tadi, Rahman juga adalah bahwasanya kita ini sekarang bisa dalam kondisi seperti ini karena rahmat Allah. Kalau ditarik rahmatnya, kita celaka. Jadi bahaya itu selalu ada di depan kita. Ya, kecuali kita berubah dan sadar. Ya. Jadi kapanpun kita, misalnya kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapanpun itu terjadi. Kalau kita sudah berubah sebelum meninggal, insya Allah aman. Hati kita sudah bersih, tauhidnya, ya, hanya kepada Allah, insya Allah aman. Oke. Dan yang terakhir tadi, dalam kesesatan tadi itu memang tujuan setan, ya. Setan ini salah satu tujuan adalah untuk membuat kita bingung. Ya. Gurur. Ya. Membuat kita bingung. Kemudian utuwi wa nufur. Sombong dan keras kepala terhadap kebenaran. Tujuan setan itu. Ayat yang terakhir,
insyaallah. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Nah, ini yang terakhir ya dari sisi retoriknya. Apa kamu pikir mereka yang berjalan yamshi, ya, mukibban ala wajhihi, merangkap dan mukanya ini, wajahnya ini menghadap ke bawah. Bayangkan, orang yang merangkap, mukanya menghadap ke bawah. Ahda, lebih memiliki petunjuk. Ahda, asalnya hadi, ya, ahda, lebih memiliki petunjuk. Ahda amma yamsi, dibandingkan mereka yang berjalan, sawiyan, tegak, ala sirati mustaqim, di jalan yang lurus. Pikirkan, orang yang tidak bisa melihat sama sekali, merangkap, melihatnya ke bawah, apakah mereka lebih tahu jalan dibanding orang yang jalannya tegak, kemudian di jalan yang lurus? Retorik. Tentu jawabannya kita tahu kan? Tidak. Orang yang sawian, tegak, di jalan yang lurus lebih memiliki petunjuk. Dan subhanallah, kita lihat ya, kapan orang ini jalannya merangkak, kemudian mukanya melihat ke bawah. Kalau kita bayangkan, salah satunya misalnya kalau kita di jalan yang licin, ya, kalau kita jalannya licin, misalnya di sungai banyak batu-batuan, licin lagi, kita tidak akan berjalan tegak, pasti kita akan merangkak karena kita akan takut jatuh kan? Jadi dasarnya licin. Kalau ke jalan yang kita lalui ini jalannya yang licin, kita tidak berjalan tegak. Mukiban ala wajihi. Selalu lihat ke bawah, tidak melihat, nggak tahu mau sampai mana, karena kita lihat ke bawah terus. Kita takut terjatuh. Sedangkan sawiyan ala siratal mustaqim, berdiri tegak, tentunya jalannya baik. Ya. Demikian. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri. Aku likulil haza, wastaghfiruh, innahu wa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.